Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Semangat pagi Indonesia, selamat pagi Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, apa kabar Anda? Wah, di beberapa tempat mungkin jalanannya sudah mulai lengang ya, terutama di kota-kota besar. Karena sudah saatnya mudik pulang ke kampung halaman. Atau Anda yang masih sibuk terus beraktivitas, kami terus temani Anda di Smart FM Networks. Saatnya kembali mengawali Senin pagi di awal pekan ini dalam Smart Motivation bersama saya Alina Mahamel. Dan tentu saja bersama narasumber kita yang selalu setia menemani. Ada the one and only theocentric motivator, ada Pak Eloy Zaluku. Halo. Nggak mudik bro? Mbak Alina yang harusnya mudik ya, gitu ya. Palembang ya? Nantilah. Tunggu pada sepi baru kita mudik ya. Yes, jadi kita tetap setia menginspirasi Indonesia. Dan kita masih di tema Leadership Mastery. Dan Mbak Lina, saya perlu sampaikan kepada seluruh pendengar bahwa memang ini series ya sifatnya. Jadi kalau yang pertama Success Triangle Principles itu kita sudah bahas. Dan itu dulu waktu saya membuat bukunya Mbak Lina, itu karena saya tertarik, merasa tertantang, penasaran apa sih yang membuat seseorang berhasil dalam hidupnya. Maka muncullah buku Success Triangle Principles yang dicetak pada tahun 2010 oleh Gramedia Pustaka Utama. Lalu beberapa bulan yang lalu saya mencetak buku yang berikutnya, udah buku yang ketiga sebetulnya, yang Sales Warrior Using Rave Sales Principles. Itu juga lahir karena rasa penasaran. Itu rasa penasaran karena saya melihat apa sih yang membuat seseorang itu bisa mendapatkan uang yang cukup ya, supaya hidup. Ya memang uang bukan segalanya, tetapi nyatanya kita membutuhkannya untuk bayar sekolah anak-anak dan berbagai macam kebutuhan yang lain. Buat lebaran. Dan akhirnya saya melakukan banyak penelitian, melakukan banyak pemikiran, bertemu dan menginterview banyak orang-orang bisnis dan orang-orang sales di lapangan, dan muncullah konsep yang namanya Rave Sales Principles itu, Relationship Based and Value Creation Selling ya, yang juga sudah diberikan training-trainingnya di berbagai perusahaan. Lalu kemudian saya juga penasaran melihat bagaimana kok bisa ada perusahaan-perusahaan yang sangat efektif, sangat produktif, dan akhirnya tertarik untuk meneliti dan menemukan kepemimpinan macam apa sih yang mesti dimiliki, mulai dari keluarga sebetulnya, lalu perusahaan, non-profit organizations juga, dan bahkan termasuk untuk sebuah bangsa. Dan itulah muncul Leadership Mastery yang saya memberikan tagline-nya, True Leaders do not expect things to change, they change things. Itu adalah kesimpulan pertama saya dari semua pemikiran, penelitian, membaca buku, referensi, bertemu dengan banyak orang, bahwa ternyata pemimpin-pemimpin yang hebat di sepanjang sejarah, dia punya karakter, dia punya attitude, dia punya sikap mental yang paling dasar. Apa itu? Bahwa dia nggak pernah meminta-minta sesuatu diubahkan untuk dirinya, tetapi dia aktif mengubahkan sesuatu. Nah, tentu itu membutuhkan prinsip-prinsip utama yang harus kita bicarakan. Dan akhirnya muncullah 5 prinsip yang sudah setiap minggu kita gaungkan. Dimulai daripada purpose, apa itu penemuan diri. Oleh karena leadership, kepemimpinan bukan tentang teknik, utamanya bukan tentang teknik dan strategi, tetapi penemuan tujuan hidup, penemuan kekuatan dan kelemahan diri. Lalu kedua berbicara mengenai karakter, karena banyak orang-orang yang hebat tetapi jatuh karena karakter yang tidak teruji. Tetapi juga butuh yang ketiga, competencies, yang selama 3 minggu berturut-turut kita sudah membahas. Padahal karakter aja kita belum sentuh. Kenapa? Karena dari banyak pertanyaan-pertanyaan melalui media sosial kita, itu ternyata mereka mengharapkan how to-nya. Walaupun saya mesti menyampaikan, nanti setelah lebaran kita mesti kembali lagi ke akar, bicara lagi purpose, bicara lagi karakter. Kalau tidak, maka semua teknik dan strategi sebetulnya itu hanya menjadi, bisa dikatakan manipulasi saja, dan hasilnya tidak akan jangka panjang. Nah, kalau sudah punya kompetensi, kita bicara mengenai
servantship. Apa itu? Bagaimana kita, dan ini beda loh, karena di luar sana ada dua kata namanya servant leaders, ada leaders who serve. Ini sendiri kita juga perlu bicarakan. Kenapa? Karena kalau filosofi kita salah, maka semua upaya untuk menjadi seorang leader itu juga akan salah. Karena servant leaders itu berarti pemimpin yang melayani. Sebetulnya nggak benar. Yang benar itu adalah servant who leads. Oleh karena seharusnya kita melihat diri sebagai seorang pelayan memang. Jadi pelayan yang memimpin. Pelayan yang memimpin. Karena kalau kita mengatakan leaders who serve, maka dia melihat dirinya pemimpin. Waktu dia serving, sebetulnya kembali lagi hanya bagian dari teknik. Tetapi dia tidak melakukannya sungguh-sungguh memiliki hati sebagai seorang pelayan. No, yang benar itu adalah servant who leads. Nah, itu ada banyak nanti di sesi-sesi berikutnya, ada banyak contoh-contoh yang mau mendukung kesimpulan ini. Dan yang terakhir adalah legacy. Oleh karena semua pemimpin pada akhirnya dia diukur berhasil atau tidak dari mana? Bukan hanya dari kontribusi yang diberikan selama dia memimpin, tetapi juga bagaimana dia mempersiapkan future leaders, pemimpin-pemimpin yang bisa menggantikan dia, sehingga waktu dia pindah ke perusahaan lain atau bahkan berhenti pensiun, itu perusahaan bahkan bangsa yang ditinggalkan itu posisi yang ditinggalkan itu bisa terus berjalan dengan baik. Nah, hari ini tentu kita bicara khusus mengenai dari minggu lalu sebetulnya bagaimana kita bisa mentransformasikan manajer-manajer yang hebat menjadi pemimpin yang hebat, manajer yang baik, good managers into great leaders. Kenapa ini perlu diangkat, Mbak Alina? Karena kita lagi memasuki kondisi ekonomi dunia yang sangat menantang, sehingga good manager saja yang do things right harus bertransformasi, do the right things. Dan ini tidak bisa muncul dalam satu malam. Pemimpin-pemimpin hebat itu muncul karena krisis membuat mereka berkembang. Jadi krisis bisa membuat orang jadi jatuh dan akhirnya menyerah. Tapi banyak juga pemimpin-pemimpin hebat justru munculnya dari krisis. Tetapi ada banyak juga kita melihat pemimpin yang hebat itu muncul karena disiapkan secara sengaja. Ada trainingnya, diintervensi oleh perusahaan, kulturnya dibangun, lingkungan perusahaannya dibentuk. Nah, itulah yang kita secara khusus pada pagi hari ini kembali bersama dengan rekan saya, brother saya, sahabat saya Andi Iskandar, yang minggu lalu juga sudah bersama dengan kita. Beliau banyak menggeluti juga konsep ini bersama dengan saya. Beliau sempat bekerja lama di Astra dan di beberapa perusahaan konsultan, dan sekarang menjadi partner di Capstone Consulting. Bersama-sama kami mengembangkan beberapa model, beberapa konsultasi beberapa perusahaan, dan hari ini akan memberikan kita bersama-sama apa yang bisa kita lakukan, bagaimana perusahaan mengintervensi, karena ini memang kita bantu beberapa perusahaan juga untuk hal yang satu ini ya. Say hi dong Pak Andi, gitu ya. Karena sudah bersama kita sejak tadi ya. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Mbak Lina. Sehat. Nggak mudik Pak? Enggak. Jauh-jauh dari Bogor ini. Jauh-jauh dari Bogor ya. Tiap hari mudik Bogor Jakarta ya. Pulang kampungnya ke Bogor ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi bahasan kita dari minggu lalu ya, Pak Andi dan juga Pak Elva ya, mengenai leadership master ini. Gimana sih cara merubah manajer-manajer yang udah keren nih hari ini? Keren ya. Tapi jadi pemimpin yang lebih hebat lagi. Ya. Nah, kita masih akan terus bahas bahasan mengenai ini sampai nanti jam 8 pagi. Tenang aja, waktu Anda sebelum mudik ini akan tetap kami temani dalam Smart Motivation. Tetap dapat insight ya menjelang mudik Anda. Jadi tenang aja. Buat yang udah di Pantura juga gitu ya, tetap bisa dengerin Smart FM Network dan juga jaringan Radio Sonora pagi hari ini. Dan buat Anda yang ingin interaksi, silakan langsung lewat SMS di 0812 11 12 959. Kita masih akan lanjut ya Pak Eva dan juga Pak Andi. Tapi sebelumnya kita segarkan dulu dong dengan lagu yang satu ini. Dengan lagu yang banyak ini gimana? Kita dengerin sama-sama ya. Yes. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda terus bergabung bersama kami di Smart FM Networks dan juga jaringan Radio Sonora dalam Smart Motivation. Dan kita masih membahas mengenai
Gimana sih caranya untuk merubah Anda yang saat ini menjadi manajer-manajer yang keren, yang oke gitu ya, yang kece-kece nih. Tapi jadi pemimpin yang hebat juga. Gimana caranya? Apakah harus memang melalui krisis atau juga bisa dibentuk atau melalui training atau pelatihan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Eloy. Nah, melalui dua tahapan itu mana yang lebih dulu akan dijelaskan? Silakan Pak Andi atau Pak Eloy, silakan. Jadi ini more than training ya pada akhirnya, karena intervensi daripada perusahaan itu tidak boleh hanya training. Part of it adalah training, tetapi lebih dari itu saya serahkan sahabat saya, rekan saya menjelaskannya. Silakan. Silakan Pak Andi. Oke, kemarin kita udah sempat bicara bahwa kita sebagai perusahaan juga harus secara intentionally atau dengan terencana membentuk grade para manajer menjadi great leader gitu ya. Nah, pagi hari ini kami mau memperkenalkan dua buah konsep atau dua buah metode bagaimana caranya sebuah perusahaan bisa secara sengaja membentuk great leader dalam tempatnya. Gimana ya secara sengaja itu emang dikondisikan atau gimana? Iya, tentu mesti dikondisikan karena kalau enggak seperti kemarin untung-untungan gitu. Kalau ada yang jadi great manager ya untung, kalau enggak ya sudah. Kita doakan saja nasi ada. dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat. Gitu Nah, segala sesuatu mesti direncanakan betul supaya hasilnya kita punya target waktunya kapan, hasilnya juga bisa standar satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama kita mau sebut konsepnya itu bahwa ada dua alat untuk mempercepat atau bahasa Inggrisnya accelerator supaya seorang manajer dibentuk menjadi seorang great leader. Yang pertama, pemercepat yang pertama itu pakai yang namanya mekanisme manajemen sistem. Mekanisme manajemen sistem. Ya, nanti kita akan jelaskan. Ini nggak sih ribet nggak sih dari bahasanya kayaknya ini banget. Oh, enggak Kayak kok. serius Kayak fisika banget. Jangan-jangan ada rumusnya nih Bro Atau Andi. enggak. Atau bahasa Indonesianya ya mekanisme sistem manajemen. Nah, gampang, mungkin lebih ringan. Yang kedua yang namanya pengembangan manajemen mekanisme atau mekanisme pengembangan manajemen atau bahasa Inggrisnya manajemen development mechanism. Nah, nggak serumit yang seperti diucapkan, simple-simple aja, gampang-gampang aja. Nah, mungkin kita langsung masuk ya Pak. Silakan. Penjelasannya. Yang pertama itu bahwa seorang manajer untuk dibentuk menjadi seorang leader, dia butuh yang namanya mekanisme sistem manajemen. Apa artinya? Ini adalah suatu wadah lapangan di mana dia langsung praktek. Praktek ilmu-ilmu yang didapatkan dari pengembangan yang sebelumnya ada di manajemen development mechanism. Nah, atau saya kasih ilustrasi seperti ini deh supaya lebih simple. Contoh lebih gampang untuk dipahami Pak Andi. Umpamanya ada seorang yang mau belajar latihan berenang. Gitu ya. Dia punya bakat nih sebenarnya. Waktu dia datang, dia pengen belajar berenang, kita sebagai pelatih, sebagai coach, tentu kita nggak langsung masuk ke kolam renangnya. Nggak langsung nyebur ya, gitu kita kasih teorinya dulu gitu ya. Oh, berenang itu begini, gayanya itu begini, caranya seperti ini, tarik napasnya seperti ini. Mungkin ada air kecil sedikit di situ gitu, tapi tidak sebesar kolam renang yang sesungguhnya. Tapi kita kasih teori gitu ya, kita kasih pelatihan dengan cara pelatihan yang tentu maksimal. Pelatihan yang eksperimental supaya mereka cepat nangkap, mereka dapat pemahaman lebih lanjut. Nah, itu yang kita sebut mekanisme development manajemen, atau manajemen development mechanism. Tadi yang sebut tuh ruang pelatihan, ruang training. Tapi tentu setelah kita kasih teori, kita kasih pembekalan, mereka harus praktek di lapangan berenangnya. Benar-benar real lapangan, benar-benar real kondisi kolam renang yang sesungguhnya, mereka bisa mempraktekkan gitu Mbak Lina. Nah, itu yang tadi disebut manajemen sistem mekanisme. Jadi ada dua faktor, tempat pelatihan, tempat pembentukan orang itu, sama satu lagi tempat buat praktek. Nah, itu ilustrasi yang mungkin mempermudah gitu ya. Ada orang mau belajar berenang, ditempatkan dulu di suatu tempat di mana mereka dikasih pembelajaran, dikasih teori, dikasih training dengan cara yang eksperimental, cepat paham. Setelah itu realnya mereka mesti terjun di kolam renang. Jadi kalau singkatnya ini bisa nggak diperjelas dengan kalau orang mau latihan, mau sesuatu gitu, ada tempat latihannya, ada tempat prakteknya. Ya, gitu betul. Oke, singkatnya gitu ya. Singkatnya gitulah, gampangnya gitu. Oke ya. Nah, kita lebih dalam. Sekarang kita balikan ke perusahaan. Yang namanya manajemen development mechanism, ruang training tadi itu. Kita kasih pembelajaran, kita kasih pembekalan, development untuk seorang manajer itu. Tentu kita kasih teori, kita kasih juga praktek-prakteknya. Kita suka dengan metode yang namanya experimental action learning. Supaya benar-benar mereka mengalami sendiri, mereka dapat dan aha sendiri gitu. Oh, begini ya caranya. Karena yang tumbuh dari diri sendiri kan lebih gampang mereka pemahamannya sendiri gitu loh. Nah, setelah mereka dikasih teori, tentu sekarang prakteknya di mana nih kalau di perusahaan? Tentu di real lapangan, di real bisnis. Nah, itu yang disebut dengan manajemen sistem mekanisme. Artinya mereka nanti dituntut di lapangannya bikin planning.
bikin strategi, mereka punya target. Nah, mereka benar-benar real di lapangannya seperti apa. Jadi di develop, dikembangkan, nanti di lapangannya kita juga nanti akan menilai mereka dalam situasi bisnis yang real. Jadi dengan praktek langsung gitu ya, dengan kondisi yang sebenarnya ini akan membentuk pemimpin yang hebat. Gitu ya. Nah, kok bisa? Itulah sebab kenapa kita menyebutnya intervensi yang disengaja oleh manajemen. Kenapa? Karena ini membutuhkan kontribusi, dukungan, support, dan komitmen dari top manajemen. Why? Karena minggu lalu saya sudah katakan, karyawan itu umumnya tidak berubah karena disuruh berubah. Kalau bisa terjadi dengan cara seperti itu, semua orang sudah menjadi bukan hanya good managers tapi great leaders. Nyatanya lingkungan organisasi itu penting sekali. Karena itulah tadi itu selain diberikan teori-teori, juga mesti dibuat lingkungan organisasi tempat kolam renang tadi itu loh, yang betul-betul memang baik, cocok untuk mereka praktek kepemimpinan tadi. Dan nanti ujung-ujungnya berbicara mengenai bagaimana pemimpin-pemimpin ini juga bersedia untuk memberikan coaching, konseling, dan hal-hal yang lain supaya akhirnya muncullah yang disebut oleh Jim Collins yang kita bahas minggu lalu itu sebagai level 5 executive. Begitu ya bro ya? Iya, betul. Level 5 eksekutif itu banyak lagi yang bertanya juga tentang itu ya. Pengen banget bisa semuanya seperti itu ya di level 5 eksekutif. Itu mengenai sistem yang pertama ya, Pak Andi ya. Mau langsung dijelaskan lagi atau mau kasih contoh? Mau lanjut dengan penjelasan yang berikutnya atau mau kasih contoh lagi tentang mekanisme sistem manajemen ini? Atau kita langsung ke konsep yang kedua ya? Konsep yang kedua aja. Langsung contohnya kali ya, Pak Andi. Jadi konsep yang pertama tadi adalah sistem untuk mempercepat pembentukan great leader. Karena dalam situasi yang sekarang, persaingan sekarang kita tidak terlalu banyak waktu gitu ya. Membentuknya seperti apa? Dengan dua metode yang tadi, sistem manajemen, lalu yang kedua development management. Gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke pembentukan seperti apa sih, manajemen seperti apa, development yang kita inginkan gitu ya. Tentu di sini waktu kita masuk ke organisasi, tim HRD memegang peranan yang sangat penting. Tim HRD memegang peranan yang sangat krusial dalam rangka membentuk great leader. Kenapa? Karena yang pertama, tim HRD harus sebagai pihak yang bisa memonitor kira-kira kondisi saat ini potensi-potensi leader yang mana nih yang mau kita develop lebih dahulu. Ideally memang semuanya. Tapi untuk tahap awal ini kita mau lihat dulu yang mana yang punya potensi, baik secara kompetensi maupun quality dari soft skillnya gitu ya. Nah itu tim HRD tuh, mereka mesti searching, mereka mesti bisa melihat potensi seperti apa. Setelah didapatkan, oh ini calon-calon kandidat nih. Mungkin tahap yang pertama ini kita nggak banyak-banyak dulu, kita 20 orang dulu kita mau garap. Itu pekerjaan besar dari HRD yang pertama. Lalu yang kedua, HRD juga mesti sebagai agent transformasional. Artinya begini, dia harus bisa melobi, dia harus bisa bekerja sama dengan top eksekutif. Eksekutif, top manajemen lah ya, di berbagai level yang ada. Kenapa? Karena kita percaya yang namanya pembentukan leader itu juga harus dibarengi dengan mentoring system dari atasannya. Karena kita percaya dengan konsep yang namanya leader create leader. Pemimpin membentuk pemimpin lagi. Gitu ya, sama seperti kita orang tua, kita tentu mesti membimbing, membina anak kita. Value yang kita anut kurang lebih juga akan sama dianut oleh anak kita. Nah, jadi orang-orang ini selain kita bekali secara teori, kita bekali secara ilmu gitu ya, dia juga mesti dibentuk, dia juga mesti dimentoring oleh para leader yang ada di atasnya. Sehingga leader-leader yang ada ini juga harus punya keinginan untuk membentuk future leader yang ada, Mbak Elina. Berarti memang nggak bisa dilepasin gitu aja ya, tetap harus ada bimbingan, arahan gitu ya, monitoring gitu ya. Betul. Sama seperti kayak orang yang belajar berenang tadi kan, nggak cukup begitu, udah kamu tuh kolam renang di sana kamu berenang aja sendiri, nggak bisa. Ibaratnya kalau orang tuh dicemplungin aja, nggak bisa seperti itu. Betul, ya? nanti the coach atau pelatihnya harus mementoring itu anaknya kan, gini caranya, kamu kesulitan seperti, inget loh tadi di kelas seperti ini, kamu mesti seperti ini dan sebagainya. Tapi bukannya kalau great leader itu justru dia nggak perlu diawasin pun dia akan jadi berinteraksi dengan kondisi masalah yang ada, jadi nggak perlu dibimbing, itu udah jadi sendiri gitu Pak Andi. Sama seperti ilustrasinya orang dewasa itu harusnya sudah mature, orang dewasa itu harus sudah bisa melakukan segala sesuatu. Tapi anak-anak tetap mesti dibimbing. Nah ini kita lagi ngomongkan future leader, awal pembentukan si leadernya. Jadi di tahap-tahap awal ini tetap mesti dibina dulu oleh si eksekutifnya.
sebagai mentoring. Tentu nggak dalam waktu 10 tahun terus dibina, enggak. Dalam waktu beberapa bulan atau paling lama mungkin 1 tahun, karena dalam proses pembentukan. Setelah ketemu jati dirinya, ya bisa dilepas. Gitu, sampai ketemu jati diri gitu ya, Pak ya, Eloy, ya. Itu kan kembali ke kita punya konsep prinsip yang pertamanya purpose. Why? Karena dibimbing, dilatih sedemikian hebat pun, kalau orang ini belum bertemu dengan purpose-nya, akan sulit sekali bagi atasannya juga untuk membentuk dan mengarahkan. Jadi memang ini mesti membutuhkan apa itu namanya ya, komitmen dari semua pihak sih. Tetapi dari diri orang yang dibentuk sendiri, kita mengatakan bahwa you have to know your purpose, and yang kita sudah pernah bahas itu loh, purpose, design, and gift. Itu perlu. Kalau dia sudah mengetahuinya, maka pimpinan-pimpinan ini yang membimbing, mengarahkan, itu tugasnya juga jauh lebih mudah. Oleh karena ya itu tadi, seseorang anak yang misalnya belajar sepeda, memang dia suka main sepeda, nggak usah diprototin tiap hari pun, memang dia akan belajar sendiri. Tapi memang namanya anak-anak, kalau nggak diarahkan, dia bisa cepat sekali itu berbalik arah dan berkompromi, dan bahkan akhirnya ikut teman-temannya bermain permainan yang lain. Jadi di situ aja sebetulnya dibutuhkan komitmen, intervensi yang disengaja dari tim manajemen. Oke, sampai di situ dulu ya. Bentuk intervensinya, bentuk pelatihannya seperti apa, wadahnya, lingkungannya, dukungan support dari manajemennya seperti apa. Tapi kan tadi juga Pak Eloy bilang ada yang melalui intervensi, ada yang melalui krisis. Gimana dengan melalui krisis? Apa bedanya great leader yang lahir dari krisis dengan great leader yang lahir dari pelatihan atau intervensi yang disengaja oleh perusahaan? Nanti kita bahas bedanya apa. Kerenan yang mana sih? Tangguh yang mana, Pak Eloy dan juga Pak Andi? Gitu. Benar. Kita masih akan bahas dalam Smart Motivation. Kami akan segera kembali setelah jeda komersial berikut ini. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita lanjutkan kembali Smart Motivation, masih bersama the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert and Performance Consultant kita, ada Pak Eloy Zaluku dan juga Pak Andi Iskandar, Manajemen Consultant, Trainer dan juga Partner at Capstone Consulting. Yes. Kita masih membahas mengenai Leadership Mastery ya, Pak Eloy dan juga Pak Andi. Nah tadi kan mungkin dalam 2 edisi ini gitu ya, Anda juga Smart Listeners mendengarkan kalau Pak Eloy bilang kalau pemimpin itu bisa lahir dari krisis dan juga bisa dari intervensi yang dilakukan dengan sengaja melalui pelatihan gitu, yang sengaja dilakukan oleh perusahaan, organisasi ataupun lembaga tertentu. Nah, pertanyaan saya tadi sebelum kita break, mana yang lebih menghasilkan pemimpin yang tangguh, Pak Eloy dan juga Pak Andi? Apakah memang krisislah yang melahirkan pemimpin yang tangguh, atau dari sebuah pelatihan justru bisa menghasilkan pemimpin yang tangguh? Jawabannya seperti apa? Ya, jadi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh tanah air, krisis itu sebetulnya hanya seperti momentum untuk seorang leader muncul dengan kepemimpinannya. Tetapi krisis sendiri tidak selalu melahirkan seseorang menjadi pemimpin yang hebat. Kenapa, Pak? 10 orang menghadapi krisis yang sama atau situasi yang menantang itu, tetapi tidak semuanya menjadi pemimpin yang hebat. Bisa-bisa 10-10-nya justru akhirnya menyerah dan gugur dalam perjuangan itu. Bisa jadi 1 atau 2 muncul sebagai pemimpin. Nah, justru pertanyaannya adalah, kenapa kok bisa muncul orang-orang yang hebat ini? Kalau kita melihat misalnya bapak-bapak yang dulu berjuang di saat kemerdekaan dan akhirnya kita bisa menikmati Indonesia yang dikatakan merdeka seperti hari ini. Di antara banyak orang Indonesia, kenapa yang muncul seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan pemimpin-pemimpin Syahrir dan pemimpin-pemimpin kita yang lain. Sebetulnya saya melihat disengaja atau tidak disengaja, disadari atau tidak disadari, memang bapak-bapak beliau-beliau ini ada intervensi juga dalam kehidupan mereka, entah itu dari
usia 0 sampai 2 tahun atau 0 tahun, baik itu dari keluarga maupun dalam sekolah-sekolah yang mereka ikutin. Jadi waktu ada satu kesulitan, krisis, itu mereka menjadi gelisah. Dan kegelisahan itu muncul karena ada informasi, ada pembentukan di masa lalu. Dan kegelisahan mereka bukan kegelisahan menuju pada menyerah dan akhirnya gugur. Bukan. Gelisah untuk mengubahkan sesuatu. Itulah sebab ketika saya pernah mengatakan beberapa waktu yang lalu, ketika Anda melihat sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, suatu ketidakadilan terjadi di masyarakat, atau di dalam organisasi, divisi Anda ada sesuatu yang tidak benar, atau tidak berjalan dengan baik, dan Anda menjadi gelisah, true leaders itu sudah lahir di dalam diri Anda. Anda belum melakukan apa-apa loh, baru mulai gelisah saja. Itu pemimpin yang sejati sudah mulai lahir. Jadi, maka muncul orang-orang yang akhirnya mengatakan, ayo, let's change things. Mari kita ubahkan. Mari kita memperjuangkan kemerdekaan. Mari kita membuat perusahaan kita menjadi lebih baik. Itu dimulai dari kegelisahan. Kenapa kok dia gelisah? Ya tadi itu, ada sesuatu yang terjadi di masa lalunya, yang itu menjadi referensi, informasi di dalam otak, hati, pikiran. Dan akhirnya justru krisis itu memunculkan dirinya menjadi pemimpin yang hebat. Tetapi kan tidak harus menunggu krisis. Karena menunggu krisis justru bisa banyak orang tadi itu yang justru tidak mampu dan akhirnya gugur. Nah, yang kita maksudkan dari apa yang kita bicarakan hari ini adalah turning good managers into great leaders. Good managers do things right. Great leaders do the right things. Dan ini dibutuhkan di tengah-tengah persaingan bisnis yang semakin menggila seperti hari-hari ini. Nah, itu sebab mesti diintervensi secara sengaja oleh perusahaan, oleh top management. Karena kalau tidak, maka krisis datang, justru yang terjadi bukan memunculkan orang-orang menjadi pemimpin hebat, justru pada gugur. Karena menyerah. Gitu, karena menyerah. Nah, karena nggak punya intervensi sebelumnya, pengalaman. Tidak ada intervensi sebelumnya. Nah, itulah sebab kalau ada intervensi yang disengaja seperti ini, kita punya 10 orang tadi itu, semuanya tuh didorong dan akhirnya siap menghadapi segala tantangan bisnis yang sedang ada ini. Artinya sudah punya bekal. Nah, gitu ya, Pak Eloy. Silakan Pak Andi sekarang meneruskan. Sudah lengkap. Krisis itu cuma momentum. Momentum gitu ya. saja. Oke. Nah, kalau menurut Pak Andi gimana? Apakah yang tangguh adalah krisis, yang lewat krisis, atau yang lewat pelatihan? Atau keduanya sama-sama tangguh? Memang paling aman jawabannya itu ya. Dua-duanya tangguh ya. Nggak, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Elo. Jadi memang kalau secara output, saya percaya dua-duanya bisa tangguh secara output. Hanya masalahnya drivernya ini berbeda kan. Jadi drivernya secara krisis atau drivernya memang secara sengaja perusahaan mengembangkan si leader itu. Dibentuk dan lain sebagainya. Jadi outputnya tuh tetap akan menjadi leader yang tangguh. Tapi kita lebih suka atau kita pengen sebenarnya kalau ada 10 orang ini, dari 10-10-nya ini sama-sama dibentuk, dirasakan, sama-sama muncul seorang leader yang 10-10-nya itu tangguh gitu. Kalau secara krisis, 10 orang ini belum tentu menganggap hal yang sama itu sama-sama penting, hal yang sama itu bisa mengubahkan mereka menjadi leader. Mungkin cuma berapa persennya. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita mau yang benar-benar 10-nya dibentuk, 10-10-nya menjadi great leader. Gitu ya. Jadi sama seperti kalau ilustrasi saya, ya orang yang kalau di olahraga supaya jadi sehat itu drivernya bisa beda-beda. Ada driver yang 10 orang ini mungkin ada yang kelebihan berat badan, ada yang belum sehat. Mereka memandang, saya sih belum krisis. Artinya dari 10 orang ini mungkin 2 yang menjadinya olahraga dan menjadi sehat. Tapi kalau yang bedanya intensional, 10 orangnya ini dalam tanda kutip oleh perusahaan diset sedemikian rupa sehingga mereka menjadi olahraga. 10-10-nya. Karena kita memandang bahwa 10-10-nya sudah butuh olahraga. Gitu loh. Ujung-ujungnya sama-sama jadi sehat, sama-sama jadi olahraga. Tapi bedanya yang intensional 10-10-nya kita set sedemikian rupa supaya jadi olahraga. Kalau krisis 10-10-nya itu belum tentu. Meskipun kita pandang mereka sudah butuh, mereka sudah saatnya jadi great leader, mereka belum tentu menyadari bahwa dari 10 ini mungkin cuma 2 yang jadinya olahraga gitu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Pak Eloy ya. Dan ada tambahannya? Pada akhirnya ini kan kita bicara good managers. Kalau mau mempersiapkan intervensinya, itu sekolah-sekolah kita berharap sekali ya. Itu sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA pun sebetulnya sudah mengintervensi anak-anaknya. Dengan cara apa intervensi? Harus ada program dari sekarang. Harus ada program khusus mengintervensi anak-anak ini. Seperti mulai dari dia gini loh. Budaya kita dan sistem pendidikan kita tidak menolong anak-anak untuk mengerti the purpose of his life.
tujuan hidup. Itulah sebab kenapa nanti dia lulus SMP, SMA, lalu kuliah, ujung-ujungnya dia mencari pekerjaan yang semua teman-temannya mencari pekerjaan itu. Minggu lalu kan ada pertanyaan, kenapa kok ada perusahaan-perusahaan di mana karyawan itu bekerja sampai larut malam? Dan Pak Andi, dan kita sudah bahas waktu kemarin, of course, waktu burung disuruh terbang, mereka tidak akan stres. Waktu ikan disuruh renang, nggak akan stres. Mereka flow. Kenapa? Karena they do what they love. Dan sistem pendidikan kita mesti mempersiapkan, dan orang tua kita juga. Howard Gardner itu kan menemukan multiple intelligence. Ada 9 kecerdasan manusia. Jadi kalau anak kita tidak terlalu suka dalam bidang hitung-hitungan matematika, nggak usah dipaksa dan dipukulin dong. Karena dia pasti punya kecerdasan lain. Yang paling penting adalah bantulah dia untuk menemukan the real him, the real her. Karena dunia membutuhkan the real him, the real her itu loh. Iya. Nah, sekolah mesti betul-betul membuat lingkungan seperti ini, dan orang tua juga mesti sadar supaya pada akhirnya semua orang itu menjalankan kehidupan yang memang untuk hidup itulah dia pernah diciptakan. Karena tragedi terbesar bukan kematian, Mbak Alina, tetapi hidup sibuk melakukan suatu kegiatan yang sebetulnya Anda tidak pernah dilahirkan untuk pekerjaan itu. Oke. Untunglah saya nggak pernah dipukulin karena nilai fisika saya selalu 6 ya, Pak Andi dan juga Pak Eloy ya. Very good. For your information Pak Andi, karena Pak Andi ya. ini lulusan fisika yang kemudian banyak bergelut di bidang leadership consulting ya. Oke. Lalu step by stepnya Pak Andi dan juga Pak Eloy ya. Step by step untuk merubah good manager menjadi great leader ini, tahap-tahapan yang harus dilalui apa saja? Nah, oke. Saya coba ulangi ya, Pak ya. Sebenarnya ini juga apa yang dibahas tadi itu sebenarnya tahapan-tahapannya. Jadi kami juga memperkenalkan ada 2 caranya. Yang pertama, butuh sistem pemercepat atau accelerator. Ada 2 yang dibutuhkan. Yang pertama tadi udah dikatakan sistem manajemen dan sistem pengembangan. Nah, itu ilustrasinya tadi sistem manajemen itu adalah kolam renangnya di mana orang bisa praktek. Sistem pengembangan itu yang di dalam kelasnya. Gitu ya, bagaimana cara belajarnya supaya eksperimen action learning dan sebagainya. Itu sistem pembentukannya. Nah, pada saat kita ngomongin sistem pembentukan, ada beberapa faktor yang dominan di sini atau penting. Yang pertama, ke-HRD-an. Orang HRD menjadi penting. Memilih bibit-bibit unggul dulu. Siapa di antara manajer yang ada untuk tahap awal ini akan dipilih menjadi leader. Itu tim HRD sangat penting. Dia yang melihat potensi-potensinya. Lalu yang kedua, tim HRD juga harus menjadi transformation agent. Artinya dia harus punya relationship yang baik dengan para eksekutif, meyakinkan mereka supaya menjadi mentor buat para calon leader ini. Karena sistem mentoring sangat penting. Gitu ya. Lalu yang ketiga, tentu sistem HRD pun harus memilih fasilitator-fasilitator baik yang di internal maupun eksternal yang bisa memberikan tools, yang bisa memberikan knowledge. Kalau istilahnya tadi pelatih berenangnya lah. Nah, jadi tim HRD ini memegang peranan yang sangat penting. Di sini pengembangan sistem pengembangan yang kami percaya dengan pendekatan leader create leader. Gitu. Nah, itu kurang lebih tahapan-tahapan secara garis besar bagaimana membentuk good manager menjadi great leader. Oke, kita masih akan lanjutkan ya tahapan-tahapannya seperti apa saja yang harus dilalui, dan kita juga menerima sejumlah pertanyaan terkait dengan gimana sih cara merubah good manager menjadi great leader. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk juga sejak minggu lalu ya. Yang belum sempat terjawab pada pekan ini kita akan jawab pertanyaan dari Anda. Jadi nantikan jawaban dari Pak Eloy dan juga Pak Andi dalam Smart Motivation. Tapi sebelumnya kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi berikut ini. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, smart listeners dan juga sahabat Sonora, ternyata banyak banget ya yang berespon terhadap topik mengenai kepemimpinan ini. Karena mungkin merasa kita tuh kayaknya kekurangan pemimpin-pemimpin hebat ya Pak Eloy ya. Kita punya banyak orang-orang hebat, tapi kalau memimpin kok kayaknya jadi kurang greget gitu Pak Eloy ya. Apa yang terjadi gitu Pak Eloy kok dengan situasi seperti itu? Nanti Pak Eloy bisa tanggapi ya. Tapi saya mau ke SMS dulu sekalian dijawab oleh Pak Andi dan juga Pak Eloy pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan sejak minggu lalu dan juga minggu ini ya Pak Eloy ya, di SMS kami di 0812 11 12 959. Saya mau mulai pertama dari Pak siapa ini ya? Yang bilang salam sukses dan bahagia buat Pak
Eloy dan juga Pak Andi. Semakin hebat. Thank you, Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Saya sudah baca buku Good to Great. Nah, bagaimana prakteknya menjadi great leader level 5 seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Andi. Mohon contohnya di Indonesia dan juga dunia. Dari Pak Susanto, silakan. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora, kita perlu sampaikan lagi ada level 5 yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini. Itu berhubungan dengan hierarki di dalam buku Good to Great yang dituliskan oleh Jim Collins, yang beliau mengatakan dari hasil penelitian ada 5 hierarki level di dalam kepemimpinan. Yang pertama, individu yang sangat cakap, yaitu memberikan kontribusi produktif melalui bakat, pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan kerja yang baik. Tetapi kemudian dia naik kelas tuh menjadi anggota tim yang berkontribusi, menyumbangkan kemampuannya untuk pencapaian target-target dalam timnya. Dia naik kelas lagi menjadi manajer yang kompeten, yaitu menata orang dan sumber daya untuk meraih target-target yang sudah ada. Dia kalau bisa lagi naik kelas lagi menjadi effective leaders, menjadi pemimpin yang paling efektif. Tetapi yang paling tinggi dari hasil penelitian dari Jim Collins, dia sebut sebagai executive level 5. Ini adalah orang-orang yang berhasil memimpin perusahaannya, dan di level inilah yang dia katakan tuh punya karakter yang sangat menarik, yaitu orang-orang yang sederhana tetapi juga punya tekad profesional yang hebat. Mereka profesional, mereka punya kerendahan hati tetapi sekaligus mereka pemberani. Bisa ya? Ini penting sekali. Jadi rendah hati sekaligus pemberani. Jadi dia sederhana tetapi penuh tekad besar untuk meraih hasil. Kualitasnya baik. Dia punya kerendahan hati, tetapi dia juga seorang pemberani. Jadi inilah yang dimiliki oleh level 5 yang dimaksudkan oleh Pak Susanto tadi. Nah, pertanyaannya adalah gimana prakteknya? Nah, sekarang silakan Pak Andi gantian. Bisa dikasih contoh-contohnya di Indonesia. Kita punya nggak sih Pak Andi pemimpin-pemimpin level 5 ini? Nah, kalau memang contoh di dunia, tentu di buku ini banyak. Jadi di buku ini, iya di buku ini Pak siapa tadi? Pak Susanto. Pak Susanto nanti bisa baca di bukunya. Memang di buku ini disebutkan bahwa dari 1.400-an perusahaan hanya 11 yang kategorinya itu good to great. Jadi buku ini dari metode risetnya itu dia ada kriteria-kriteria tertentu. Salah satunya adalah bagaimana nilai sahamnya gitu ya, dan kinerja di perusahaannya luar biasa. Dari 11 ini salah satu contohnya namanya Darwin Smith. Darwin Smith itu dari perusahaan namanya Kimberly & Clark. Bahkan kita nggak pernah dengar ya ada orang yang namanya Darwin Smith gitu, karena memang tipikal leader seperti ini dia bisa membuat perusahaan berkinerja luar biasa, demikian hebat. Tapi di sisi lain dia juga humble, rendah hati, dan jadi dia bukan selebriti CEO. Betul, atau seperti yang kita gitu sebutkan kemarin gitu ya. Dia lebih suka bahwa nama saya nggak usah disebut-sebut juga nggak apa-apa. Saya belakang layar aja gitu tapi saya lebih mau membentuk leader-leader yang lebih kompeten supaya begitu saya nggak ada legasinya itu muncul. Gitu kan. Jarang di antara kita dengerin namanya Darwin Smith. Tapi beliau salah satu orang yang bisa membawa perusahaannya luar biasa. Jadi kalau contoh di dunia banyak bisa dibaca di bukunya. Kalau di Indonesia banyak beberapa gitu ya yang kepikiran sama saya, tapi ada 2 yang top of mind di dalam benak saya. Yang pertama itu Pak Teddy Rahmat. Pak Teddy Rahmat tentu kita kenal bahwa beliau juga mantan CEO di Astra. Keluar dari Astra beliau juga membuka yang namanya Triputra. Saya belum pernah kerjasama langsung dengan beliau, tapi dengar cerita dari beberapa orang bahwa beliau juga sama. Jadi tipikal yang kalau secara kualitas pekerjaan standarnya juga tinggi. Triputra juga merupakan perusahaan yang berkembang dengan sangat pesat, tapi di sisi lain juga beliau juga humble-nya luar biasa. Beliau sangat peduli dengan sistem ke-HRD-an, beliau sangat peduli dengan people oriented gitu, bagaimana mengembangkan orang supaya nanti legasinya juga bisa turun gitu ya. Jadi kalau di Indonesia saya terpikir yang pertama itu Pak Teddy Rahmat. Lalu yang kedua saya juga terpikir dengan orang yang namanya Pak Darwis Manalu. Kebetulan beliau saat ini perusahaan di mana kami berdua sebagai konsultan di tempatnya, Dartakop. Bukan karena beliau klien kami maka kami mau ekspos, bukan. Tapi karena kami benar-benar melihat hatinya Pak Darwis ini. Beliau saat ini juga nggak main-main investasi di orang. Bagaimana beliau menetapkan sistem manajemen, bagaimana beliau juga mengakses orang-orang yang ada. Kinerja dari perusahaan Datacom juga luar biasa. Nah, beberapa di antara kita juga mungkin baru pernah dengar namanya Pak Darwis Manalu. Tapi kalau kami sering berinteraksi dengan beliau, kami bisa melihat itu bagaimana Datacom ini kinerjanya luar biasa. Baru didirikan berapa tahun, tapi omsetnya, perkembangannya sudah luar biasa. Dan Pak Darwis juga sama, bukan selebriti CEO. Beliau juga orangnya humble, lebih mementingkan kepentingan dari karyawannya, bagaimana mengekspos, mengkaderisasi, mengembangkan karyawannya gitu. Bahkan value-nya yang paling akhir dari data ini adalah asset to donation.
organization. Bagaimana beliau ingin supaya perusahaan ini bukan cuma buat kepentingan beliau dan organisasi saja, tapi juga bahkan menjadi aset buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Oke, bukan selebriti CEO tapi terkenal dengan sendirinya gitu ya. Karena kehebatannya itu ya Pak Elo dan juga jadi Pak humbleness-nya itu terasa sekali kerendahan hati, bukan orang-orang yang bekerja dengan motivasi menunjukkan diri pada dunia popularitas. Gitu Look at me, lihat loh mobil-mobil saya hebat. Pencitraan ya, tentu di dalam bisnis, beliau-beliau ini tahu bahwa kadang-kadang muncul untuk membangun brand perusahaan, tetapi deep in their heart sebetulnya bahkan ya dalam buku ini banyak di antara CEO yang hebat dari 11 perusahaan tadi pemalu loh. Pemalu ya. Iya. Jadi kalau gitu saya mau jadi pemalu aja biar jadi CEO. Ya, tetapi itu bukan dibikin-bikin. Memang intinya begini, mereka ya tadi bukan selebriti CEO lah. Mereka digerakin oleh purpose. Nah, itu dia kembali tujuan, lagi kepada kita punya prinsip leadership mastery yang sedang kita bangun, dimulai daripada knowing your purpose. Dan akhirnya melakukan berbagai macam strategi tentunya perlu untuk akhirnya mencapai tujuan-tujuan itu. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya ya Pak Elo dan juga Pak Andi. Kali ini dari Rara yang bertanya mengenai tema yang luar biasa pagi ini Pak Eloy. Thank you. Saya pengen bertanya untuk narasumber Pak Elo dan juga Pak Andi, apakah kembali soal hierarki yang kepemimpinan tadi dijelaskan, apakah hierarki 5 level tersebut bisa dilakukan oleh seorang karyawan? Nah, terima kasih jawabannya. Pertanyaan yang sama juga ditanyakan oleh Kevin yang senada pertanyaannya Pak Elo dan juga Pak Andi. Bagaimana cara terbaik untuk belajar jadi leader 5 yang level 5 itu ya, apabila saat ini saya adalah seorang karyawan? Apakah perlu membaca buku atau justru saya cari pekerjaan yang memimpin sebuah tim? Dari Kevin, silakan. Jawaban kita untuk Mbak Rara, Ibu Rara, justru kita membawakan tema-tema seperti ini. Kan pendengar kita ini sampai di pelosok-pelosok juga ada, ya. Karena kita merasa ini justru diperlukan bukan hanya karyawan bahkan sampai ibu-ibu rumah tangga juga perlu memikirkan ini. Bahkan teman-teman kita yang masih di level SMA, kuliah juga perlu memikirkan ini. Kenapa? Karena dunia membutuhkannya. Dunia membutuhkan eksekutif level 5. Dan apakah itu bisa didapatkan secara dalam waktu 1 malam? Nggak bisa, mesti disiapkan butuh waktu. Nah, berhubungan dengan Pak Kevin yang bertanya, ya tentu saja apapun yang bisa membantu kita untuk menuju ke sana, ya kita lakukan, termasuk membaca buku. Apakah harus ganti pekerjaan? Misalnya saya jadi memimpin sebuah tim seperti itu, Pak Eloy? Sebetulnya itu bisa jadi salah satu, tetapi juga lihat loh, ini justru input saya kepada teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Carilah pekerjaan yang alasan Anda menerima pekerjaan itu bukan hanya karena gajinya besar, tetapi masuklah dalam satu perusahaan di mana Anda itu punya kemungkinan dan kesempatan untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang hebat, di mana perusahaan-perusahaan itu concern tentang future leaders, pengembangan orang-orang, entah itu melalui training-training, tetapi lebih daripada itu budaya perusahaannya sendiri itu mesti yang memang baik dengan untuk pengembangan diri menjadi seorang pemimpin yang hebat. Silakan Pak Andi. Ada tambahan Pak Andi? Sedikit aja nih. Jadi kalau ditanya tadi tahapannya seperti apa, saya mesti mulai dari mana? Kalau kita lihat di 5 level ini, yang pertama itu selalu dimulai dengan diri kita sendiri dulu. Jadi apa-apa kalau bingung, wah gimana saya ngatur orang lain ya, saya belum bisa begini-begini. Ya udah, kamu coba manage diri kamu sendiri dulu. Karena level yang pertama dibilang highly capable individu. Kamu temukan purpose kamu tingkatkan kompetensi kamu jadi seorang individu yang hebat. Itu aja dulu yang ada dalam lingkaran pengaruh kamu. Nanti setelah itu bisa, baru mulai mengembangkan bagaimana kita bisa mengembangkan tim, bagaimana kita menjadi leader, terus tahapan-tahapannya ada. Jadi yang paling simple, jangan lihat kemana-mana dulu, jangan lihat samping kanan samping kiri, lihat ke dalam diri kamu. Jadi pribadi yang luar biasa dulu. Very good. Capable. Very good. Dan itu dimulai daripada sikap yang selama ini kita sampaikan. Stop complaining. Karena kalau teman-teman komplain terus, pasti you are part of the problem. Anda bagian dari masalahnya. Itulah sebab kenapa Leadership Mastery punya tagline, True leaders do not expect things to change, they change things. Jadi mulai daripada yang kita sebut sebagai self-leadership. Mulai dari diri sendiri dulu ya. Yang kedua team leadership. Baru yang ketiga organizational leadership. Itulah executive level 5. Organizational leadership. Bagaimana dia bisa memimpin ratusan bahkan
bahkan ribuan orang, tentu dia sudah berhasil memimpin satu tim yang kecil yang dia punya anak buah 7, 8, 10 orang. Tapi bagaimana bisa dia bisa memimpin 5, 7, 8, 10 orang? Dia pasti sudah mampu memimpin dirinya sendiri. Di dalam Success Triangle Principles, itulah yang kita sebut sebagai personal mastery, interpersonal mastery, baru leadership mastery yang ada di executive level 5. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Yes. Bisa dikomentari secara singkat oleh Pak Andi Silakan. Pak Eloy. Semangat pagi dari Tita di Malang. Kebanyakan para manajer tidak menjalankan SOP-nya. Mereka bilang mengadakan perubahan, tapi hasilnya hanya asal Bapak senang alias ABS. Nah, bagaimana caranya agar para manajer ini tidak ABS? Silakan Pak Eloy. Bayangan saya, ABS itu kan sebetulnya bagian dari budaya perusahaan itu sendiri ya. Kenapa sih ada manajer yang kok jadinya tuh malah asal Bapak senang saja? Ini berarti mereka melihat pimpinan tertinggi ini memang gayanya yang penting dia senang. Jadi yang pertama kali mesti diubah adalah pimpinan tertinggi yang dibikin senang ini. Top manajemennya harus berubah. Dan saya khawatir kalau ada manajer-manajer yang hebat di dalam perusahaan ini hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka akhirnya termakan oleh budaya kebiasaan perusahaan ini dan kapabilitasnya untuk menjadi pemimpin yang level 5 itu menjadi mati dan akhirnya dia ikut-ikutan teman-temannya asal Bapak senang. Atau kemungkinan yang kedua, ada perusahaan kompetitor yang melihat orang-orang hebat ini dan di-hijack, diambil. Dan akhirnya perusahaan itu tidak pernah menjadi perusahaan yang disebut oleh Jim Collins 10Xers, perusahaan yang 10 kali lebih hebat dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain. Sudah pasti, kalau gaya kepemimpinan dan budaya seperti itu terus dipertahankan, di tengah persaingan semakin menggila seperti ini, pasti akan mati. Oke. Silakan Pak Andi. Manajemen berubah, culture juga harus berubah. Ya. Gitu ya. Tambahan dari Pak Andi, singkat Pak. Sudah cukup, bungkus Sudah saja. Cukup, ya? Oke, karet dua nggak? Oke, karet dua. Setuju. Oke. Ya. Mudah-mudahan bahasan kita mengenai leadership pagi ini bermanfaat ya, Pak Eloy dan juga Pak Andi untuk pendengar kita yang sudah menjelang hari-hari akhir berpuasa. Iya loh. Berpuasa. Hebat loh ya. Kita juga ingin mengucapkan selamat menyambut hari raya kemenangan. Betul. Sukses sudah dengan puasanya. Sukses ibadahnya. Ya. Kita akhiri pagi hari ini Smart Motivation. Thank you. Thank you. Thank you. Pak Eloy, thank you Pak Andi. Sampai ketemu lagi, sukses ya. Ya. Saya Alina Mohamel. Saya Eloy Zaluhu. Saya Andi Iskandar. Katakan yes I can. Keep the smile and be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.